Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salma Aura Inayah, mahasiswi PR 2020 dan peserta top 10 PR Ambassador. Tujuan saya membuat video ini adalah karena saya dan teman-teman lainnya mendapatkan tugas dari kakak-kakak mentor untuk menghadapi suatu krisis di kasus tim bulu tangkis Indonesia dengan BWF. Mungkin pertama-tama saya akan sedikit memaparkan kronologinya terlebih dahulu. Jadi tim bulu tangkis Indonesia berangkat ke Birmingham, Inggris menggunakan pesawat Turkish Airlines pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 12 bulan Maret 2021. Ketika mereka tiba di sana, Anthony Ginting dan kawan-kawan pun harus melakukan tes swab PCR. Lalu mereka diisolasi selama 12 jam selama menunggu hasil tesnya itu keluar. Ketika hasil tesnya keluar, mereka pun dinyatakan negatif. Namun, Indonesia masih harus menunggu kapan pertandingan ini akan dilaksanakan. Karena tim BWF masih ada keraguan tentang hasil tesnya, karena mereka menemukan sedikit hasil tes yang positif dari tim bulu tangkis Indonesia. Lalu BWF pun melakukan meeting bersama manajer-manajer lainnya dan PBSI pun mengumumkan bahwa pertandingan akan diundur sampai pukul 14.00 waktu Birmingham. Ketika mereka tes dan hasilnya pun keluar, mereka tetap dinyatakan negatif dan semua peserta dinyatakan aman, lalu All England siap dilaksanakan. Pertandingan pun dimulai pada hari Rabu, tepatnya tanggal 17 bulan Maret 2021 di pukul 13.30 waktu Birmingham. Dan Indonesia pun berhasil memasukkan 3 wakil Indonesia untuk sampai ke babak 16 besar, diantaranya yaitu Jonathan Christie, Kevin Sanjaya, dan juga Hendra Setiawan. Lalu muncullah kasus baru di luar Circle All England, di mana kasus ini terjadi ketika pertandingan Jonathan Christie dan juga kawan-kawan akan segera dilaksanakan. Kasusnya ini adalah ternyata ada salah satu penumpang maskapai yang dimana maskapainya pun sama dengan maskapai tim bulu tangkis Indonesia yang gunakan untuk berangkat ke Inggris. Ada salah satu penumpang maskapai yang ternyata dinyatakan COVID-19. Lalu pertandingan Jonathan Christie dan kawan-kawan pun terpaksa harus dibatalkan dan Indonesia harus dipaksa mundur dan diisolasi selama 10 hari sampai tanggal 23 Maret. Nah, pada kasus ini saya menangkap 3 kesalahan BWF di sini. Yang pertama, tim BWF tidak mengungkap identitas penumpang yang terkena COVID-19 dan juga kenapa hanya 20 orang yang menerima email dan juga harus diisolasi, sedangkan tim bulu tangkis Indonesia memberangkatkan 24 orang. Dan yang ketiga, menurut artikel yang saya baca, ternyata tim bulu tangkis Indonesia ini diperlakukan layaknya penderita COVID-19 oleh tim BWF. Lalu tugas saya sebagai seorang PR dalam menghadapi kasus ini adalah pertama-tama saya tidak akan melaksanakan pertandingan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini karena akan banyak sekali konsekuensinya. Dan ketika memang pertandingan harus dilaksanakan, saya akan menerapkan sistem bubble atau sistem gelembung, di mana peserta harus datang jauh-jauh hari. Sistem ini bertujuan untuk meminimalisir ketika memang ada terjadi kasus seperti ini, jadi tim bulu tangkis Indonesia masih mempunyai waktu untuk isolasi mandiri, sehingga pertandingan pun tidak terganggu. Dan ketika memang kasus ini terjadi, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada tim bulu tangkis Indonesia siapa identitas yang terkena COVID-19 atau sebagainya. Dan ketika memang ada berita bahwa ada salah satu penumpang maskapai yang terkena COVID, saya pun akan meyakinkan pemerintah Inggris agar melakukan tes ulang guna meyakinkan bahwa peserta tim bulu tangkis Indonesia ini memang negatif dan tidak ada yang positif, sehingga pertandingan pun tetap dilaksanakan dan tim Indonesia tidak pulang.